Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saifuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 4. Izinkanlah saya, Muhammad Rizka Layubi, pada kesempatan kali ini menyampaikan hasil diskusi mengenai sistem kardiovaskular dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut beberapa artikel yang menjadi acuan. Di sini dinamai artikel 1 dan artikel 2. Artikel 1 itu adalah artikel yang dikirim di Google Classroom dengan judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith. Kemudian artikel 2 mencakup 3 artikel yang nantinya akan menjadi komparasi atau perbandingan dari artikel pertama. Itu. Sini juga dicantumkan 2 artikel lainnya, salah satunya berjudul Reduction in Saturated Fat Intake for Cardiovascular Disease dan Cardiovascular Effects and Benefits of Exercise. Gitu. Melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai blood and circulation. Di artikel pertama disebutkan bahwa Al-Quran menyebutkan al-watin atau yang berarti aorta atau urat nadi. Disebutkan dalam Al-Quran untuk menegaskan beberapa hal, antara lain yang pertama, darah dipandang sebagai kendaraan untuk kehidupan. Kemudian arteri yang langsung mengarah dari jantung sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kemudian dalam artikel kedua dijelaskan bahwa fungsi aorta adalah sebagai jalur untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Aorta juga membantu mendistribusikan darah ke organ dan jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Selain itu, aorta berperan dalam mengatur tekanan darah karena dapat meregang dan mengempi sesuai dengan detak jantung. Kemudian melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang jantung atau heart. Di artikel pertama disebutkan secara implisit atau metaforis berdasarkan hadis dan riwayat yang disebutkan bahwa jantung merupakan organ yang sangat penting dalam menunjang kesehatan tubuh. Disebutkan bahwa ketika jantung seorang sehat, maka sehat juga seluruh tubuhnya. Kemudian di artikel kedua disebutkan bahwa perburukan sistem kardiovaskular berisiko menyebabkan kematian. Dan disebutkan pula bahwa angka kematian akibat penyakit kardiovaskular di Amerika dapat mencapai angka 600.000 jiwa setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena kondisi jantung yang memburuk menyebabkan banyak sekali komplikasi. Kemudian pembahasan terkait cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular. Dalam artikel pertama disebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan jantung, Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa mengingatnya atau berzikir. Salah satu metode zikir yang diwajibkan adalah sholat. Dalam artikel disebutkan bahwa gerakan berdiri duduk secara berulang sepanjang sholat mengaktifkan pompa otot di otot kaki, seperti gastrocnemius dan soleus. Hal tersebut menyebabkan peningkatan aliran balik vena ke jantung saat berdiri dan memindahkan darah dari vena perifer ke vena sentral, sehingga mencegah edema dan mengurangi kemungkinan terbentuknya trombus. Adapun dalam artikel kedua disebutkan bahwa berolahraga dalam konteks yaitu membuat tubuh banyak bergerak dapat meningkatkan adaptasi fungsional jantung yang pada akhirnya dapat meningkatkan curah jantung dan mengurangi risiko aritmia. Studi klinis telah menunjukkan bahwa individu yang terbiasa dalam berolahraga atau membuat tubuhnya bergerak telah meningkatkan fungsi sistolik dan diastolik. Kemudian terkait makanan-makanan atau food intake, Al-Quran melarang memakan makanan yang mudah menularkan penyakit bawaan. Seperti itu, dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Kemudian alkohol juga dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam perintah Al-Quran. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Al-Quran melarang tindakan ataupun perbuatan yang dapat berdampak buruk pada tubuh, seperti memakan makanan yang tidak sehat. Dan dapat disimpulkan pula bahwa ayat-ayat Al-Quran ini memotivasi kesadaran akan kesehatan. Selanjutnya, di artikel kedua, dijelaskan bahwa makanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga kesehatan jantung. Temuan terbaru dalam format tinjauan pustaka menunjukkan bahwa mengurangi asupan lemak jenuh selama setidaknya 2 tahun berpotensi menyebabkan pengurangan penting dalam kejadian kardiovaskular gabungan. Oleh sebab itu, dalam artikel pertama dan artikel kedua, keduanya menyebutkan bahwa faktor makanan merupakan faktor yang penting untuk menjaga kesehatan jantung.
Demikian presentasi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya bahwasanya sistem kardiovaskular dan sistem-sistem kesehatan lainnya juga disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dapat menjadi pedoman kehidupan tak hanya dalam beribadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari secara umumnya, termasuk ilmu kefarmasian seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup presentasi pada kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.